Shalom, sekali lagi shalom Bapak Ibu. Luar biasa. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau satukan hati berdoa syafaat. Bapak, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu Tuhan dan kemurahan-Mu. Kalau kami pada hari ini kami boleh datang, kami memuji, menyembah Tuhan. Kami beribadah kepada-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan kami berterima kasih dan bersyukur Tuhan. Di tahun amanat agung ini Tuhan, biar Tuhan Kau pakai kami semua Tuhan. Dan Kau perlengkapi kami semua Tuhan untuk bisa mengambil bagian dalam penuaian jiwa di tahun ini. Saat ini kami juga mengangkat tangan kami Tuhan berdiri bagi bangsa kami Indonesia. Biar shalom yang daripada Allah turun atas bangsa Indonesia. Bapak Engkau mengaruniakan keamanan, kedamaian dan kesejahteraan bagi bangsa kami Tuhan. Biar kasih-Mu itu ya Tuhan, kasih-Mu yang kekal itu terus melingkupi bangsa kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan diluputkan Tuhan dari berbagai-bagai goncangan yang saat ini terjadi atas bangsa-bangsa ya Tuhan. Indonesia kami percaya Tuhan perekonomiannya akan terus bergerak maju Tuhan, terus bertumbuh ya Tuhan. Kami menghalau Tuhan gelombang PHK Tuhan, bahkan kami terus berdoa Tuhan untuk terciptanya lapangan pekerjaan yang luas dan terbuka bagi setiap lapisan masyarakat. Terima kasih Tuhan, di era Pentakosta yang ketiga ini Tuhan, Engkau mencurahkan roh-Mu yang dahsyat dan luar biasa atas bangsa kami Tuhan. Sampai setiap jiwa mengalami perjumpaan yang otentik dengan Engkau ya Tuhan. Akan ada kebangunan rohani ya Tuhan, ada great revival terjadi atas Indonesia. Dan hujan pertobatan itu turun atas bangsa kami. Indonesia akan terus dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan membawa presiden kami Bapak Prabowo dan wakilnya Pak Gibran. Engkau curahkan Tuhan roh takut akan Tuhan, hikmat kebijaksanaan yang daripada Engkau Tuhan, biar hati-Mu Tuhan ada dalam hati mereka ya Tuhan. Bersama-sama dengan seluruh jajaran kabinet merah putih, mereka boleh bekerja dengan integritas dan kejujuran. Sehingga setiap program-program yang diambil, setiap keputusan-keputusan yang diambil, sungguh-sungguh mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak, saat ini kami membawa pemimpin rohani kami Tuhan, Pak Niko, Gembala Sidang kami dan Dr. Yanto, Gembala CK7. Tuhan, pengurapan-Mu berlimpah atas kedua hamba-Mu ya Tuhan. Diberikan kesehatan yang terbaik, umur yang panjang, kami percaya Tuhan. Engkau terus nyatakan Tuhan kuasa-Mu dan kemuliaan-Mu atas kedua hamba-Mu. Sampai rencana-Mu digenapi atas gereja-Mu Tuhan. Dan dimanapun mereka berada, covering-Mu sempurna untuk Pak Niko dan Dr. Yanto beserta seluruh keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan, kami juga tak lupa membawa generasi Yeremia. Anak-anak kami, cucu kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Mereka akan hidup kudus, berkenan bagi Tuhan. Hidup berkemenangan, mereka akan menjadi dampak dan terang Tuhan. Yang membawa banyak orang berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Mereka akan menjadi generasi yang bergerak memenangkan jiwa. Dan ikut mengambil bagian untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam satu nama kami berdoa, Tuhan Yesus Kristus, amin. Mari berikan tepuk tangan saudara-saudara yang terbaik bagi Tuhan saudara. Mari bersama-sama tepuk tangan bagi Tuhan. Hey, hey. Ini setiap kami di rumah Tuhan, kami siap bersorak. Sebab kami percaya kami punya Allah yang dahsyat. Ayo bersama-sama mau Tuhan katakan. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Say
to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Mari umat Tuhan katakan. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. Come on. Every praise Say. is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Say. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise Is to our God. Every praise is to our God. Come on. Every word of worship is one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Say. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise Is to our God. Mari bersama-sama angkat tanganmu katakan say. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. Come on. Every praise Say. is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise Every praise
Pujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah. Pujilah namamu untuk selama-lamanya Tuhan Yesus, sorakan. Hey! Pujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selalu. Engkaulah Raja. Come on gereja Tuhan, lebih lagi. Dan membebaskan jiwa. Kami bersorak. Dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Sorakan haleluya. Everybody shout hallelujah. All praises to God. Sebelum duduk sama-sama kita katakan Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Baik, saat ini kita akan menyaksikan news untuk seminggu ke depan. Untuk tim multimedia kami persilahkan. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Di balik bayangan, ada jiwa yang merindukan terang. Pernahkah kamu merasa terjebak di tempat yang seharusnya aman? Bagaimana rasanya berdiri di antara dua pilihan, tetapi takut melangkah, takut kehilangan segalanya? Terkadang, yang benar itu menyakitkan, dan yang mudah bukan jawabannya. Satu langkah, itu yang dibutuhkan. Keluar dan masuk dalam terang. Out of the Shadow, Jumat Agung, YBI PRJ,
Apakah kamu siap melangkah? Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan Gembala Sidang, untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela, tanpa paksaan, penuh sukacita, dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 371 7878 atas nama GBPRJ. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. Ibadah Raya Hari Minggu 5 April 2026 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tamara Geraldine Tuana Kota. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta John Lomoindong. PRJ Mandara Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang adult dan couple service. Tidak ada makanan tunggal yang dapat menghentikan sepenuhnya sel kanker. Pengobatan kanker harus melalui metode medis yang disarankan oleh dokter. Namun, ada beberapa makanan yang kaya antioksidan dan fitokimia dapat mendukung pencegahan dan memperlambat pertumbuhan sel kanker dalam studi laboratorium dan penelitian tertentu. Apa saja makanan tersebut? Temukan jawabannya dalam Cancer Ministry pada hari Sabtu, 18 April 2026, pukul 10.30, bersama Pendeta Dr. Elizabeth Subrata. Bertempat di Integrity Convention Center, Safir Room, Mall MGK, lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. I believe the greatest harvest that the world has ever seen is going to happen in these days. Untuk penuhan jiwa-jiwa, harvest now, Jesus for everyone. Di atas pujian umatnya, Tuhan bersemayam. Hadiratnya memulihkan hati, mengubahkan hidup, dan menarik jiwa-jiwa datang kepadanya. 3 Juli 2026, satu malam, satu suara, satu hati yang datang menyembah Tuhan. Planet Shakers bersama Pastor Russell Evans kembali hadir di Indonesia SICC Sentul. Registrasi tiket dibuka 7 April 2026 pukul 12 siang melalui website resmi kami di gbigatsu.id. Set remindermu dan jangan sampai terlewat. Hello Indonesia! Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Cinta Yesus
cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, harus sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, Layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya Egi dengan istri saya Agnes dan anak kami Carson. Di sini kami mewakili 2PM, ibadah yang professionals dan yang couples. Kami mau sharing kesaksian sedikit tentang anak kami Carson. Anak kami lahir pada tahun 2021, di mana pada awalnya anak kami lahir dengan sehat, normal, tanpa kurangan satu apapun. Dan anak kami adalah anak pertama dan juga cucu pertama di keluarga kami, di mana kami sangat amat bahagia dengan kehadiran Carson. Singkat cerita, sering berjalannya waktu, pada bulan ketiga kami datang ke dokter untuk imunisasi bulanan seperti biasa. Pada saat itu dokter bilang ke kami, Pak, Bu, kok kayaknya jantungnya ada yang suara yang aneh ya. Coba deh Bapak Ibu datang ke dokter yang dirujuk sama dokter tersebut, yaitu dokter spesialis jantung anak. Hari itu juga kita datang ke dokter yang dirujuk tersebut dan dilakukan pengecekan yang lebih intensif di EKG dan sebagainya. Dan setelah itu dokter tersebut mengkonfirmasi bahwa anak kami ternyata benar ada stenosis pulmonary, yaitu adalah penyakit penyempitan jantung. Dan dia juga bilang pada saat itu penyakit ini itu nggak ada gejalanya sama sekali, tapi kalau nggak dilakukan tindakan segera bisa jadi ada sesuatu yang nggak diinginkan gitu. Dan pada saat itu jujur kami kayak kesambar petir di siang bolong, yang tadinya kita nggak ada expect apa-apa, semuanya everything is normal, tiba-tiba dikasih tahu seperti ini. Dan aku ingat banget kita keluar dari ruangan tersebut, kita ke parkiran, aku nangis, aku bengong,
Aku sebagai manusia, aku bertanya-tanya juga ke Tuhan, kayak Tuhan kok kayak gini sih? Aku udah pelayanan, aku udah melakukan ini, melakukan itu, tapi kok hal kayak gini kejadian sama aku, ke anak aku gitu. Dan di sini aku mau bersaksi betapa pentingnya mempunyai komunitas yang baik, yang sehat, di mana aku berkomunitas di 2PM dan aku juga punya teman-teman komunitas di teman-teman pemusik yang sangat amat suportif, sangat amat menguatkan mental aku di saat lagi hancur-hancurnya. Karena kalau aku nggak punya mereka pasti pemikiranku kemana-mana dan pasti mungkin aku bisa melakukan hal yang nggak benar. Dan terus singkat cerita akhirnya 1-2 bulan setelah itu kami memutuskan untuk tindakan sehingga anak kami kita bawa ke dokter dan puji Tuhannya operasi berjalan dengan baik, semua berjalan dengan baik dan pada hari ini anak kami sudah sembuh sehat secara seutuhnya. Dan kami juga mau tambahkan bahwa anak kami sekarang tumbuh besar dengan teman-temannya yang lain di sini di ibadah nursery 2PM. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri dari anak-anak ini masih kecil, dari mereka nggak ngerti apa-apa, maunya lari sana lari sini jalan-jalan, sampai saat ini Bapak Ibu Saudara bisa lihat anak-anak bisa nyanyi, anak-anak bisa berekspresi dalam menyembah Tuhan. Saya sendiri sangat amat diberkati dengan anak kami berada di situasi dan juga yang baik untuk mereka. Saya juga mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, terutama untuk yang couples married and yang couples profesional untuk join with us di ibadah 2PM di tempat ini setiap hari Minggu jam 2 siang dan juga disertai dengan ibadah nursery ada di bagian belakang. Juga untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu untuk tertanam di dalam Cool 2PM juga bisa menghubungi nomor yang ada di layar sehingga kita sama-sama bisa memberkati dan diberkati dengan adanya kita di dalam Cool. Sekian kesaksian dari kami, semoga kesaksian kami bisa menjadi berkat untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan saudara-saudara terbaik bagi Tuhan, saudara. Saudara, saya percaya apapun seperti kesaksian tadi, apapun musim kehidupan yang kita jalani saat kita bertahan bersama dengan Tuhan, pasti ujungnya akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin, saudara. Hari ini biar kita datang ke rumah Tuhan, kita menyatakan bahwa segala kemuliaan syukur hanya bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tidak ada yang lain, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Katakan Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian kami Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu.
sekali berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Makasih Tuhan. Makasih. Oh. Mari bersama-sama dengan segenap hatimu saudara. Mari bersama-sama katakan, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Nyatakan Yesus Tuhan, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati. Biar segala pujian, hormat bagi Tuhan, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku nyatakan segala pujian, syukur kami, segala pujian, syukur bagi-Mu. Amin, amin. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, sembah, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kami sembah Raja. Setiap musim hidup kami sembah Engkau Tuhan. Amin, amin. Mari bersama-sama dengan hatimu katakan segala pujian kami Tuhan, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian kami Tuhan, segala pujian, syukur bagi-Mu. Dengarlah setiap kami Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus,
Angkat kedua tanganmu saudara. Mari bersama-sama katakan saudara. Segala pujian. Hadir dalam hidup. Kalau hari kami rindu sama Tuhan, kami mau katakan segala pujian syukur kami bagi Engkau Tuhan. Katakan saudara. Segala pujian. Yes. Segala pujian kami, mari bersama-sama saudara. Segala pujian bagimu. Yes. Yes. Roh Kudus bekerjalah di tempat ini. Kiri dada maya rata karada. Kiri dada maya shiri dada mama baba baba ya dada mama baba. Kora dada maya shiri dada. Kira dada kabaya shiri dada. Jamaah. Tidak ada yang terlewatkan di tempat. Kora dada maya kiri dada mama baba. Kiri dada mama ya shiri dada. Sembah Raja, sembah Tuhan Yesus. Kami menikmati Roh Kudus bekerja di tempat ini. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Bekerjalah di tempat ini Tuhan.
praise you, Lord. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan sekali lagi dengan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kemuliaan bagi namamu ya Yesus. Haleluya. Biarlah Tuhan kami selalu ingin memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan selama hidup kami ya Tuhan. Biarlah namamu dipermasyurkan Tuhan. Dan di tempat ini Bapak, saat ini ketika kami datang ke tempat ini Tuhan, kami mungkin punya masalah, persoalan, pergumulan, sakit, penyakit. Tapi kami percaya bahwa Tuhan tetap ada di tengah-tengah kami ya Tuhan Yesus. Dan saat ini juga Tuhan ketika kami mau duduk diam, kami mau dengarkan firman Tuhan. Biarlah hanya isi hati Tuhan boleh sampaikan pada kami semuanya. Dan tutup bungkus hamba-Mu juga pada sempurna Tuhan. Biarlah Roh Kudus berbicara bagi kami semuanya. Dan ketika kami pulang Tuhan, kami mau berkat sukacita luar biasa daripada firman Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk kembali semuanya. Thank you WL, singer. Luar biasa ya, GBPRJ worship-nya luar biasa, present worship-nya. Baik, shalom Bapak Ibu. Ya, udah bulan ketiga hampir lagi ya, bulan keempat. Sekali lagi saya mau kita ya bersuka cita hari ini, saya mau katakan shalom. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, hari ini kita sudah masuki ya tahun 2026, sudah 3 bulan, bulan keempat. Ya, sungguh luar biasa, sangat cepat sekali, bentar lagi kita Paskah dan sebentar lagi mungkin kita akan ketemu Natal ya. Baik, tema saya bawakan dengan judulnya Faith ya. Extraordinary faith, extraordinary ya, iman yang luar biasa. Sebelum kita bicara soal iman yang luar biasa Bapak Ibu, saya percaya bahwa tahun 2025 Bapak Ibu mengalami hal-hal yang mungkin luar biasa. Luar biasa sulitnya, luar biasa susahnya, mungkin luar biasa sakitnya kita, mungkin luar biasa kita yang mungkin merasa wah kayaknya sudah nggak, tekanan hidup kita udah sangat-sangat berat sekali. Atau mungkin kita luar biasanya mendapatkan satu pertolongan Tuhan, luar biasa kita mendapatkan satu mukjizat Tuhan, luar biasa kita selalu mendapatkan hal yang baik dari Tuhan. Hidup kita variabel Bapak Ibu, 2025 mungkin sampai masuk kita 2026 saat ini. Ada yang kita mungkin merasa ya seperti di musim kehidupan, naik dan turun, sukacita, duka cita. Tapi hari ini kita mau bicara soal bagaimana iman yang luar biasa akan mampu mengatasi hal-hal peristiwa yang luar biasa dalam hidup Bapak Ibu dan saya, amin. Dalam setiap hidup kita, kalau kita hidup biasa-biasa saja, iman kita juga biasa-biasa saja. Justru ketika peristiwa terjadi luar biasa apapun itu negatif dan positif. Tapi kita tahu tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Amin. Karena itulah iman yang luar biasa. Iman yang serta percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Walaupun keadaan kita tidak baik-baik saja. Walaupun peristiwa yang kita alami Bapak Ibu dan saya luar biasa menyulitkan. Luar biasa susahnya, luar biasa cari pekerjaan susah. Luar biasa sekarang ekonomi lagi tidak baik-baik saja katanya. Luar biasa, wah hal-hal yang luar biasa. Tapi saya percaya bahwa iman yang luar biasa akan tetap mengatakan Tuhan Yesus baik. Itulah iman yang luar biasa. Nah hari ini tema saya ada faith, iman extraordinary, iman yang luar biasa. Ya tadi seorang anak dari kesaksian Carson, ya luar biasa. Saya nggak janjian juga dengan ya 2 PM. Tapi Bapak Ibu bagaimana cerita tadi kita mendengar orang tuanya ya bercerita. Sekarang kita punya anak, siapa yang inginkan anaknya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Tetapi peristiwa yang tidak baik-baik saja bisa terjadi dalam ya seorang anak kita, mungkin keluarga kita, orang tua kita. Segala sesuatu tiba-tiba dadakan kita nggak sangka. Ya, seorang anak kecil di rumah sakit ya, dan ayahnya ya mendengar seorang dokter katakan bahwa kami sudah melakukan apapun yang terbaik. Tapi ini yang sudah terbaik yang kami lakukan. Kalimat ini kalau kita dengar di rumah sakit, apalagi seorang dokter udah ya, kalau kita ada satu keluarga kita di dalam rumah sakit, kami sudah melakukan apa yang terbaik. Sudah satu kalimat yang membuat kita bergetar. Mungkin kita takut, mungkin kita khawatir.
Ya, waktu kakak saya sebelum meninggal dia harus diamputasi kakinya karena kanker. Dokter keluar, lalu katakan kepada saya, Pak, ini yang sudah paling baik, 15 menit ini Bapak harus pikirkan, putuskan untuk keluarga Bapak apakah mau diamputasi atau tidak. Karena apapun pilihannya dia bilang, tetap keluarga yang memutuskan. Situasi itu peristiwa yang luar biasa yang kita kadang-kadang nggak sangka dalam hidup kita. Yang tadinya dia baik-baik saja, tiba-tiba mengeluhkan jalannya sakit, tiba-tiba ternyata ada kanker di telapak kakinya. Dan katanya ini dari 1 juta penyakit jarang ketemu yang ada seperti ini dan harus diamputasi. Kadang-kadang kalimat dokter seperti dari kalau kita dengar cerita seorang ayah juga sama. Dia mengatakan bahwa Tuhan jangan ambil anak saya, jangan ambil anak saya. Tapi yang terjadi apa? Besoknya anaknya makin parah dan makin parah dan makin parah. Makanya dokter bilang kami sudah lakukan hal yang paling baik, yang sudah paling kami bisa berikan. Ya. Tapi dia terus berdoa sama Tuhan, Tuhan jangan ambil anak saya. Tapi ternyata makin terpuruk, makin memburuk keadaannya. Di satu titik, ya karena hari demi hari dan demikian iman dia mulai goyah. Kok Tuhan gak peduli ya sama saya? Saya sudah melayani. Saya sudah kerja buat Tuhan, saya sudah berikan waktu saya, tenaga saya, uang saya, apapun Tuhan untuk Tuhan. Saya sudah mati-matian all out. Kok Tuhan gak dengar saya? Imannya mulai goyah. Lalu dia merasa dia sudah menyerah, kalah dalam tanda petik. Tapi saudara tahu di titik terendah kita, di saat kita surrender sama Tuhan, disitulah Tuhan bekerja. Amin. Jadi hari ini Bapak Ibu, ketika kita mengalami sampai titik yang terendah, sang ayah di saat titik terendahnya, dia datang sama Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan. Tapi doanya udah bukan lagi, Tuhan jangan ambil anak saya, bukan. Dia berdoa, kalaupun dia bilang terjadi hal yang mungkin tidak baik, tapi dia tetap percaya Tuhan Yesus baik. Amin. Besoknya dramatis, anaknya sembuh. Tiba-tiba anaknya sembuh dan dokter bingung, tidak ada ilmiah yang bisa menjelaskan. Tapi sang ayah bilang begini, mujizat terbesar bukan karena anaknya hidup kembali dalam tanda petik bisa hidup sehat. Tapi mujizat terbesar adalah ketika iman dia tidak mati. Jadi hari ini Bapak Ibu, iman yang extraordinary, iman yang luar biasa. Ketika segala sesuatu yang belum kita dapat jawaban, belum kita tahu apa yang terjadi, walaupun itu buruk, tapi tetap kita yakin Tuhan Yesus baik. Nah inilah yang kita mau belajar. Belajar dari sebuah kisah nih Bapak Ibu, ya. Matius 15. Perikop ini adalah berbicara tentang ketika Yesus berdebat dengan ahli Taurat, ayat 1 sampai 20 kalau saya tidak salah, sebelum kita baca perikop nanti. Yesus berdebat dengan ahli Taurat, Farisi segala macam, ya, mengenai bahwa mereka mau melanggar firman Tuhan demi adat istiadatnya. Tuhan menegur mereka. Akhirnya Tuhan ada di wilayah, ya, orang-orang Yahudi tersebut. Akhirnya Tuhan bergeser keluar 50 sampai 60 km katanya, keluar ke daerah Tirus dan Sidon. Kalau sekarang namanya Libanon. Jadi kalau tadi orang-orang Yahudi, orang-orang yang kenal Tuhan harusnya, ya, tapi akhirnya mereka malah berdebat dengan Tuhan. Sekarang Tuhan bergeser, pindah ke daerah non-Yahudi, daerah yang benar-benar bukan umat pilihan, daerah yang memang di luar, ya, dari Yahudi, non-Yahudi. Jadi orang-orang yang ada di sana mungkin imannya mereka juga nggak percaya tentang Tuhan, karena mereka disebut orang-orang kafir katanya. Tapi Tuhan pindah bergeser, ya. Nah mulailah cerita ini Bapak Ibu tentang bagaimana belajar seorang perempuan Kanaan yang bukan orang Yahudi, bukan juga umat pilihan, dia juga bukan siapa-siapa, tapi imannya mengguncang hati Tuhan. Saya percaya kita sudah baca perikop ini, cerita ini, tapi saya ingin mengulas lagi perlahan demi perlahan. Saudara, seringkali pernahkah kita ditemui oleh orang-orang yang asing minta tolong sama kita? Apakah Bapak Ibu dengan gampang menolong orang itu karena orang itu seorang yang dia asing? Minggu lalu saya lagi nyetir mobil, ada seorang ibu bawa anak kecil, biasa kalau kita tahu di pinggir jalan, ya, tok kaca saya, lalu saya buka. Lalu dia kasih tisu, ya, dia seolah kasih tisu, jualan tisu. Lalu saya kasih uang, begitu saya bayar dia bilang, oh maaf harga tisunya sekian, 10.000. Terus saya bilang, gak usah, gak apa-apa,
ini uang saya kasih kamu silakan aja tisunya bawa lagi. Lalu dijawab saya, maaf Pak, saya bukan pengemis, saya jual tisu. Saya tersentak sedikit gitu Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita ketemu orang yang kita nggak kenal, kita juga bingung, kita mau nolong, takut salah. Kita nggak tolong, nanti orang bilang, kok jadi orang Kristen, ya tidak suka menolong. Ya. Atau kadang-kadang kita jadi orang yang suka minta tolong sama orang yang kita nggak kenal. Bayangkan kita nggak kenal, lalu kita minta tolong sama orang, tolong dong bagaimana ekonomi saya, keluarga saya, ya mungkin pekerjaan saya. Dengan orang yang kita nggak kenal. Apakah orang itu dengan mau gampang membantu kita? Tidak. Tapi perikop ini bicara soal seperempuan Kanaan yang bukan siapa-siapa, ya, dan dia datang sama Tuhan. Ya. Nah kita mulai bacaan kita. Matius 15 ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu. Ya, jadi tadi saya cerita bahwa bagaimana perempuan ini perempuan yang bukan ya Yahudi, perempuan yang bukan umat pilihan, perempuan disebut mungkin orang-orang kafir. Jadi dia perempuan itu berasal dari daerah itu. Dia datang kepada Tuhan, ya. Dia datang kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus lagi ke tempat daerah itu. Yang tadinya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah orang Farisi, orang-orang yang ahli Taurat, orang-orang Yahudi, ya. Tapi mereka malah ya nggak mau datang sama Tuhan. Tapi kali ini ada seorang perempuan yang bukan siapa-siapa, ditulis datanglah perempuan itu ke dari daerah itu dan berseru. Saudara, kata berseru dalam bahasa Yunaninya adalah kraugazo ya. Ya, jadi dalam bahasa Yunani aslinya dalam kata berseru adalah berteriak-teriak minta tolong, berteriak dengan penuh luapan emosi, berteriak dengan tidak pernah merasa malu teriaknya. Itu teriakannya kata berseru, ya. Jadi wanita ini, perempuan ini yang non Yahudi, tiba-tiba bukan orang umat pilihan, dia datang cari Tuhan. Lalu dia berteriak, berseru di situ ya. Kasihanilah. Nah, kasihanilah kata eleos. Kasihanilah sesuatu yang sebenarnya belas kasihan yang nggak layak dia terima, tapi dia mohon supaya diberikan oleh Tuhan. Jadi kata kasihanilah ini eleos. Jadi bukan sekedar kasihanilah lalu merasa harus Tuhan kasihani, enggak. Tapi punya pengertian dalam eleos. Jadi kasihanilah sesuatu yang dia minta belas kasihan. Tolong ya Tuhan, saya nggak layak sebenarnya, tapi tolong Tuhan berikan. Eleos itu ketika kita gagal tapi Tuhan tetap peluk kita. Itu kata belas kasihannya. Ya. Jadi dia seorang perempuan Kanaan, dia datang sama Tuhan, ya. Lalu dia berseru, dia berteriak, "Kasihanilah aku, ya Tuhan anak Daud." Sungguh ini satu kalimat yang mungkin kalau kita baca, saya stop di sini dulu. Bagaimana seorang perempuan yang enggak kenal Tuhan tiba-tiba datang tapi nyebutnya Tuhan. Ya, Tuhan anak Daud. Padahal dia bukan umat pilihan. Padahal dia bukan siapa-siapa. Kita kadang-kadang Bapak sebagai orang-orang yang sudah ke gereja puluhan tahun, kita aja kadang suka lupa, ya, lupa sama Tuhan kita, lupa datang sama Tuhan berdoa, lupa manggil Tuhan. Padahal kita adalah umat pilihannya. Atau kadang-kadang banyak tadi saya cerita berapa banyak gereja kadang-kadang khotbah di khotbah bukan ngomongin Tuhan Yesus, tapi yang diomongin ramalan ekonomi, yang diomongin ramalan soal saham, yang diomongin ramalan hal-hal yang lain yang itu ada di dunia sekuler. Karena hari ini kalau kita Bapak Ibu dan saya datang ke gereja, harusnya kita ngomongin Tuhan Yesus. Harusnya kita nyanyi juga tentang Tuhan Yesus. Karena pujian rohani kadang-kadang ya, kalau dibuat seolah pujian bisa menyentuh tapi nggak ngomongin soal Yesusnya. Sama aja dengan pujian duniawi. Pujian duniawi juga menyentuh. Ya, jangan menyerah betul, ya pujiannya duniawi, tapi bukan pujian Kristen. Ya, tapi bagaimana kita orang-orang yang seperti perempuan Kanaan mengajar kita, dia itu bukan umat pilihan, tapi dia bisa menyebut Yesus itu yang lagi datang ke tempat dia, ke daerah dia. Yesus Tuhan anak Daud. Mengingatkan kita Bapak Ibu, seringkali kita selalu lupa. Waktu kita punya masalah, tidak datang sama Tuhan. Waktu kita punya masalah, yang saya selalu cerita, yang kita pikiran siapa yang bisa nolong saya? Kalau saya lagi kesusahan, siapa yang bisa nolong saya? Kalau saya lagi kesulitan, siapa yang bisa bantuin saya? Famili terdekat saudara terdekat atau orang lain kah? Satu kantor teman kita lah. Tapi kita lupa cari datangnya sama Tuhan. Saat perempuan ini mengajarkan kepada kita, perempuan Kanaan yang bukan siapa-siapa, dia panggil, dia datang, dia cari, kasihanilah. Tuhan tolong kasih belas kasihan. Saya nggak patut dapat belas kasihan Tuhan.
Tapi tolong Tuhan berikan itu. Makanya Elios tadi, kasihinlah aku. Kenapa dia datang? Karena anakku perempuan kerasukan setan dan, ya saya kasih bold, sangat menderita. Jadi Bapak bisa bayangkan, dia seorang yang bukan siapa-siapa, punya satu problemnya ditulis ya, anaknya kerasukan setan dan sangat menderita. Saya percaya kalau Bapak Ibu dan saya kita datang sama Tuhan dengan segala problem yang paling susah, paling menderita buat kita. Ya, kita pun akan datang sama Tuhan dengan luar biasa, datang menghampiri Tuhan. Iman yang sejati datang bukan karena latar belakang Bapak Ibu dan saya, kita keturunan Kristen. Kita punya orang tua mungkin ya dari dulu semuanya Kristen, keluarga besar kita Kristen. Tapi kadang-kadang Tuhan tahu iman datang, mungkin kita di sini bukan siapa-siapa. Kita datang dari keluarga yang mungkin tercerai-berai. Kita datang keluarga yang mungkin Buddhism, kita datang dari keluarga yang mungkin agamanya lain, kita datang mungkin dari keluarga yang juga tidak beragama. Tapi hari ini Bapak Ibu nyadari badan saya, Bapak Ibu dan saya berada di tempat ini karena Tuhan sudah pilih kita di tempat ini. Amin. Karena itu hari ini Bapak Ibu, kita bersyukur ya bahwa kita bisa datang sama Tuhan. Kita harus memiliki satu iman yang extraordinary, iman yang luar biasa. Nah, apa berikutnya? Tuhan malah katakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Jadi bayangkan Bapak Ibu, ini orang sudah bukan siapa-siapa, yang tadi saya bilang orang yang stranger, kalau orang stranger datang kepada kita, dicuekin normal ya, normal saja kita sebagai manusia. Tapi sekarang dia sudah menjemput kata Tuhan, dia sudah menyembah Tuhan, dia sudah datang sama Tuhan, dia sudah kasih tahu problemnya, anaknya kerasukan dan sangat menderita. Tapi Tuhan diam. Saya pernah bahas di tempat ini tentang khotbah tentang silent. Tapi bicara soal keheningan Yesus bukan karena dia tidak peduli, tapi karena ada satu yang menjadikan proses iman terhadap si perempuan Kanaan ini. Maka Yesus diam. Saudara, berbagai cerita kita kadang-kadang kita doa sama Tuhan. Terus kita bilang, kok Tuhan gak jawab doa saya. Tuhan, saya udah sangat nih menderita. Uang saya udah habis. Udah gak ada apa-apa lagi. Udah gak bisa apa-apa lagi. Kita udah berdoa dengan sungguh. Kok gak dapat jawaban? Kok seolah-olah Tuhan kok diamin saya? Kok orang lain dijawab, kok saya gak dijawab? Orang lain diberkati, kok saya gak diberkati? Orang lain diproteksi, saya gak diproteksi. Lalu kita mulai merasa, kok Tuhan ninggalin saya? Kok Tuhan membedakan saya dengan orang lain? Ini orang bukan siapa-siapa perempuan Kanaan. Tapi Yesus bilang, dia sama sekali gak jawab. Walaupun dia sudah datang dengan sungguh-sungguh, pasti Yesus tahu. Tapi Yesus diam, diamnya bukan berarti bicara soal penolakan, ya walaupun kesannya ironis, ya karena perempuan ini bukan dari Yahudi, tapi bagaimana proses berikutnya Bapak Ibu, ketika dalam kehidupan kita sama, waktu kita merasa diignore, kok kita didiamkan ya sama Tuhan, ya karena musuh orang beriman adalah satu ini Bapak Ibu, waktu kita doa nggak dijawab Tuhan, kita merasa Tuhan kok nggak jawab saya. Waktu kita sudah bekerja melayani Tuhan mati-matian, kok tetap hidup saya nggak berubah? Kok saya tetap ekonomi saya sulit? Kok saya tetap kayaknya nggak seperti orang lain? Kok orang lain yang malah nggak kayak dia biasa-biasa aja pelayanannya, tapi kok dia diberkati? Lalu kita merasa nih Tuhan kok cuekin saya? Kok Tuhan kok diemin saya? Kita merasa Tuhan nggak peduli. Jadi lagu pujian kadang-kadang Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Nyanyi sih gampang di tempat ini. Iya kan? Tapi begitu kita punya masalahnya, bener nih emang Tuhan gak peduli sama saya. Lalu kita mulai geser, kita pikir ada orang lain lebih peduli. Di tempat lain lebih peduli daripada di tempat ini. Di tempat lain ya, di luar Tuhan Yesus lebih peduli sama saya. Lalu kita mulai bergeser imannya. Tapi percayalah proses perempuan Kanaan. Bayangkan dia sudah datang sama Tuhan. Dan itu tempat asalnya dia. Dan dia bukan siapa-siapa. Dia juga didiamkan nama Tuhan. Tapi disinilah prosesnya Bapak Ibu. One day Bapak Ibu tadi saya cerita. Saya punya direktur keuangan lagi jalan dia telepon saya. Pak, tas saya dirampok. Terus saya kata, oh ya, terus kenapa? Di dalamnya buku cek, buku giro, ATM semua. Dia bilang, laptop hilang. Kayaknya Bapak harus telepon, ada 4 bank. Bapak harus telepon semuanya.
Saya bersyukur dia nggak panik. Every single number rekening, nomor rekening itu hafal. Terus saya telepon dong, Bapak Ibu tahu ya. Kita ada bank pemerintah, ada bank swasta, apapun itulah. Tekan 1, bahasa Indonesia. Tekan 2, coba Bapak pikir. Buku cek giro hilang, ATM hilang. Kita maunya cepat nggak? Pasti kita maunya cepat. Natural. Kita pikir, wah cepat dong jawab. Udah dijawab, tunggu ya Pak, verifikasi data dulu. Tanya lagi. Sayanya udah gak sabar kan. Ini baru satu bank dan satu bank misalnya ada 4 rekening. Bayangkan kita mesti ngomongin satu-satu. Kita kadang-kadang berdoa sama Tuhan juga kita kan ngerasa gitu. Gimana nih Tuhan? Saya doa, Tuhan jawabnya suruh ke gereja dulu. Tuhan jawabnya itu ikut cool dulu. Tuhan jawabnya baca dong Alkitab. Tuhan jawabnya tetaplah bersabar. Terus kita mulai berpikir, gimana nih Tuhan? Situasi saya udah genting, saya udah gak bisa makan. Masa saya doa sama Tuhan, Tuhan beginiin saya? Ya. Seringkali ketidaksabaran kita, salah mengerti akan prosesnya Tuhan, betul? Saya juga bisa salah mengerti, saya gak sabar sama bank. Tapi bank bilang, kan kami perlu proses Pak. Kami gak tahu Bapak orang yang asli, apa orang yang palsu. Siapa tahu yang melaporkan ini palsu. Jadi kami perlu verifikasi data Bapak satu persatu. Saudara, prosesnya yang Tuhan ajarkan kepada si perempuan Kanani sama. Dibuatlah Tuhan diam, tapi diamnya bukan tidak peduli. Ya. Lalu murid-muridnya datang lanjutnya dan meminta kepada Tuhan, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Nah, tadi saya bilang, kata berseru adalah berteriak-teriak. Jadi muridnya itu merasa terganggu. Muridnya Tuhan harusnya apa? Begitu ada perempuan, aduh kerasukan anaknya lalu minta tolong supaya karena dia sudah sangat menderita. Harusnya sebagai murid Tuhan, kita sebagai jemaat Tuhan, Tuhan tolong dong. Ya ini lagi si perempuan kanan ini lagi kesulitan. Tapi enggak, muridnya merasa apa? Terganggu. Ini berisik banget nih orang. Usir dong Tuhan supaya pergi, supaya menjauh dari saya. Supaya menjauh daripada kita. Sangat mengganggu. Tapi mereka enggak tahu maksudnya Tuhan apa. Mereka nggak tahu prosesnya. Seringkali Bapak Ibu sama kita juga, kita berdoa sama Tuhan. Jawabannya Tuhan seolah-olah, ini gimana sih Tuhan? Saya lagi minta tolong sama Tuhan. Saya mau berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong bantu pekerjaan saya supaya meningkat, ekonomi saya membaik. Ini ada orang minta tolong sama saya. Gimana Tuhan? Saya aja lagi kurang. Loh ini gereja nih malah ya ada minta nih sumbangan. Malah saya juga lagi kurang Tuhan, gimana sih? Saya aja lagi kurang uang. Imam Eli datang betul kepada seorang perempuan yang ya dia tinggal punya segenggam tepung. Ya dia bilang kalau saya masak makan sama anak saya habis itu saya mati. Diminta sama Imam Eli, masak dulu buat aku. Apa yang dilakukan dia? Dia masak. Saudara, kadang-kadang jawabannya Tuhan seolah buat kita, aduh Tuhan ini berisik banget nih. Ini udah saya lagi punya masalah. Kenapa sih Tuhan kasih saya ini? Padahal Tuhan ingin apa yang datang kepada kita, itulah prosesnya. Seringkali kita mengalami suatu masalah yang luar biasa, tapi ada prosesnya yang membuat kita merasa itu berisik buat kita. Tapi buat Tuhan, itu proses loh. Dengarkan dulu, karena ada maksud Tuhan. Mereka nggak tahu kalau kenapa Tuhan datang ke daerah itu, ke daerah orang yang bukan Yahudi, ke daerah yang bukan umat pilihan. Karena Tuhan mau tunjukkan keselamatan bukan hanya buat orang Israel saja, tapi buat seluruh bangsa. Makanya Tuhan datanglah ke daerah itu. Ya. Nah disitulah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus bahwa bagaimana si perempuan Kanaan ini. Tapi murid-muridnya merasa ini malah mengganggu kami Tuhan. Berisik nih gitu dia bilang. Ya. Tapi yang terjadi Bapak Ibu, ya, Tuhan baru sekarang jawab. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang. Wow. Wah, Bapak Ibu bayangkan, habis didiemin, istilah kasarnya Tuhan bilang, kamu bukan domba yang hilang. Jadi udah, kamu bukan. Bagaimana tuh Bapak Ibu? Ya. Tapi perempuan itu mendekat. Kalau tadi dia datang, sekarang dia mendekat sama Tuhan. Lalu dia katakan apa? Dan menyembah. Habis menyembah, lalu dia berkata, Tuhan, dia sekali katakan, tolonglah aku. Saya bisa membayangkan bahasa dia mungkin penuh dengan emosional yang luar biasa.
Satu, pertama didiemin, sekarang kedua di reject sama Tuhan. Seolah-olah kamu bukan bagian dari domba yang hilang. Di reject sama Tuhan. Tapi dia tetap dikatakan, ya, dia datang mendekat, dia menyembah Tuhan, dan tetap dia bilang, dia tetap sampaikan doanya dia, permohonan dia. Tuhan, tolonglah aku. Saudara, kalau hidup kita lagi di reject, hidup Bapak Ibu dan saya merasa, gimana nih Tuhan? Udah didiemin, sekarang komunitas gak terima saya, sekarang semua tetangga musuhin saya, sekarang banyak orang semuanya tidak mau bergaul sama saya, soalnya saya sendiri. Saya ke gereja juga, di gereja saya gak mendapatkan fellowship yang baik, kayaknya semua orang lagi ngamatin saya, soalnya saya ini kayak seperti pencuri. Lalu berasa apa? Sudah, lebih baik saya mundur aja dari gereja. Lebih baik saya menjauh saja dari Tuhan. Lawannya tadi si perempuan Kanaan. Kamu nih bukan domba yang hilang, tapi dia malah datang mendekat. Bayangkan Bapak Ibu, kita kalau sudah di reject, situasi kita sudah gak menentu. Bukan kita menjauh dari Tuhan, harusnya kita datang mendekat sama Tuhan. Amin. Yang kedua, kita menyembah Tuhan. Yang ketiga tadi, tetaplah berdoa sama Tuhan. Sudah perempuan Kanaan ini luar biasa, ceritanya ada di dalam juga kejadian di Rahab dan Rut. Rahab ini perempuan, ya, yang perempuan Kanaan dari Yeriko, sama, ya. Ini Rut juga perempuan Moab. Ini bukan perempuan-perempuan pilihan, tapi bayangkan Bapak Ibu, Rahab dengan imannya menolong dua pengintai Israel. Karena dia tahu, dengan iman dia tahu nih, bahwa Tuhannya, ya, para pengintai ini nanti akan menolong dia dan keluarganya. Makanya dia menolong dan dia bikin perjanjian bahwa nanti dia minta ditolong oleh, ya, para pengintai Israel ini. Rut dari perempuan Moab, mungkin gak dipandang, tapi tiba-tiba dia mau, ya, ikut Naomi mertuanya. Dan mereka berdua menjadi satu silsilah, ya, dalam satu kelahiran Tuhan. Jadi kalau kita bicara soal, kalau Bapak Ibu dan saya bukan siapa-siapa. Saya dari keluarga yang hancur Pak. Saya dari keluarga yang udah gak jelas Pak. Saya dari hasil yang gak mungkin, ya, pokoknya banyak hal kita merasa kita terhina. Percayalah, Tuhan kalau mau pakai kita, ya, tidak ada pengecualian. Latar belakang Bapak Ibu dan saya, etnis, suku, apapun, situasi kita punya hierarkinya. Bayangkan Rahab dan Rut, perempuan yang memang dari, ya, perempuan Kanaan dan perempuan dari Moab. Tiba-tiba Tuhan pakai mereka berdua. Dan menjadi suatu hal yang luar biasa. Waktu mereka di-reject seolah-olah oleh orang lain, tapi mereka punya iman. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini kita bicara, kalau Bapak Ibu dan saya di-reject, paling penting apa? Iman kita sama Tuhan tidak boleh berubah. Amin? Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari ini Bapak Ibu dan saya ingat, kalau kita di-reject, iman kita tidak boleh berubah sama Tuhan. Berikutnya, tapi Yesus jawab lagi nih. Tadi udah didiamkan, di-reject, sekarang Tuhan bilang ini. Tapi Yesus jawab, nggak patut ngambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Roti adalah berkat, nggak patut kasih berkat, harusnya buat anak-anak, maksudnya buat kaum pilihan, umat pilihan. Tapi kasih kepada anjing. Waduh, ini kalimat yang menurut saya adalah suatu kalimat yang sifatnya hinaan. Jadi pertama sudah didiamkan, kedua ditolak, dianggap bukan domba-domba yang hilang, ketiga dihina pula, ya, despise. Soalnya nggak layak dapat roti, ya. Tapi dalam hal ini kata anjing dalam kata Yunani adalah kunarion, jadi anjing peliharaan bukan anjing liar, ya. Analoginya di sana. Jadi sesuatu yang anjing, makanya kenapa, ya, kalau kita bicara, kita tahu ada dua jenis anjing, nggak satu anjing yang cari makannya anjing liar, tapi ini yang dimaksud kunarion, jadi anjing peliharaan, jadi anjing yang pasti punya tuannya. Makanya kenapa si perempuan itu jawabnya begini, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu kan makan remah-remah jatuh dari meja tuannya. Saudara, kalau kita dihina orang, marah nggak? Marah. Kita dihina orang karena kita melayani Tuhan, marah luar biasa. Saya harusnya ngelayani di depan, saya ditaruhin di parkiran, saya harus melayani di sana, di dalam yang adem, saya taruhnya di luar, saya harus melayani jadi singer, saya malah jadi nggak jadi singer, nggak dikasih. Soalnya kita merasa dihina karena pelayanan kita. Sudah perempuan ini yang bukan siapa-siapa, setelah di reject,
Dihina loh. Tapi maksudnya Tuhan ada. Dia langsung bilang, benar Tuhan. Wah, ini sifat kerendahan hati yang luar biasa. Rendah hati luar biasa. Rendah hati dalam Tuhan seperti ini Bapak Ibu. Belajarnya kayak gini. Kamu ini kayak anjing, bukan anak-anak, bukan uang pilihan. Kamu kayak anjing. Tapi dia bilang, anjing kan punya Tuhan. Jadi saya ngambil remah-remah dari makan Tuhan juga punya hak dong. Luar biasa loh Bapak Ibu. Fakta hinaan dibuat jadi berkat. Fakta yang harusnya dia merasa terhina, enggak. Dia enggak terhina. Dia bilang benar Tuhan. Tapi dia ubah kalimat itu. Tapi dia juga layak dong dapat berkat. Dari mana? Dari remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan, dia bilang. Jadi saudara, ini suatu hal yang luar biasa. Kalau kita 3 hal tadi sudah didiamkan merasa oleh Tuhan. Kita merasa Tuhan kok diam saja. Kita merasa seolah kok kayak ditolak. Kita kok merasa kayak saya terhina. 3 hal ini nih Bapak Ibu. Ya. Draw closer. Datang mendekat. Ini iman yang luar biasa basicnya. Apapun itu yang terjadi. Karena jawaban Tuhan belum selesai. Ngerti Bapak Ibu ya? Jawaban Tuhan ini belum kelar. Makanya kenapa? Draw closer. Datanglah mendekat. Worship. Worship itu senjatanya kita. Praying, tetap berdoa. Karena itu pelurunya Bapak Ibu dan saya. Jadi draw closer, worship, prayer, do not stop. Jangan pernah berhenti. Ini iman yang extraordinary. Iman yang datang dari belajar dari seorang perempuan Kanaan. Sudah dilakukan 3 hal tadi sampai terhina. Tapi dia tetap, dia lakukan tadi. Dia mendekat, dia menyembah Tuhan. Dia tetap minta pertolongan Tuhan. Sudah ini satu proses. Ya. Saya kasih gambaran 3A. Pertama asking. Ya. Keep asking. Berseru sama Tuhan. Sudah berseru, didiamkan, dia tetap berteriak. Makanya sampai muridnya merasa aduh sangat terganggu. Tapi bagaimana perempuan Kanaan yang terus dia keep asking sama Tuhan. Jangan pernah menyerah, itu kata Tuhan. Saudara dan saya punya iman extraordinary. Ketika kita mengalami peristiwa yang luar biasa kita gak mampu bikin apa-apa. Tapi disitulah kita tetap terus berseru sama Tuhan. Berseru minta belas kasihan Tuhan. Sesungguhnya saya tidak layak Tuhan. Tapi saya minta Tuhan bisa berikan buat saya. Itulah eleos kasihani lah tadi. Yang kedua, mendekat. Approaching. Mendekat dalam tanda petik, menyambung dengan kata menyembah. Menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Kita mengakui bagaimana Tuhan itu luar biasa. Kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kedaulatan itu ada di tangan Tuhan. Jadi approaching ini respon kita terhadap penolakan. Jadi ketika Bapak Ibu merasa kok Tuhan gak jawab saya. Approach Tuhan tetap. Mendekat sama Tuhan. Tetap menyembah sama Tuhan. Ya. Yang ketiga kita bicara aligning Bapak Ibu. Ya. Satu aligning, menyelaraskan. Bagaimana ya seringkali Bapak Ibu kita merasa kok jawaban Tuhan gak sama ya sama yang saya mau. Ya. Ada seorang pengusaha hotel Bapak Ibu. 14 tahun dia bilang dia bergelut dalam dunia hotel. Gak pernah berhasil, dia bilang dia kerja capek-capek udah banting tulang kerja sampai 14 jam sehari dia bilang. Tidak pernah berhasil usahanya. Dia capek sekali dia bilang. Ya, anak Tuhan. Tapi dia lupa soal aligning konsepnya Tuhan. Bagaimana menyelaraskan apa yang Tuhan mau sama apa yang dia mau. Dia pulang ke apartemennya, duduk diam, lagi diam-diam. Tuhan ingatkan dia, doa. Dia doa, tapi doanya karena tulus dari hati Bapak Ibu. Ngomongnya simple. Tuhan, udah mulai malam hari ini saya serahkan dah bisnis saya sama Tuhan. Saya udah gak tahu mesti ngapain, saya udah nyerah. Tadi saya bilang, di titik terendah kita, Tuhan hadir, amin. Dia bilang katakan Tuhan tahu dah, saya gak tahu lagi mesti ngapain. Tapi saya percayalah sama Tuhan, Tuhan berbuat apa saja saya mau lakukan. Saya mau ikut Tuhan, Tuhan kasih tahu saya ngapain. Besoknya ada jawaban, gak ada. Dia bilang, seminggu kemudian gak ada juga. 2 minggu juga gak ada. 1 bulan juga gak ada dia bilang. Sampai 2 bulan juga gak ada. Tapi dia bilang begini, dari sejak malam itu dia berdoa,
Mulai besoknya dia bilang, kok saya kalau kerja tuh tenang. Saya kerja gak ngedumel lagi. Saya gak ngerasa, gimana nih udah kerja capek-capek, hasil gak ada. Enggak, dia bilang. Saya udah ngerasa kayak kerja, ya udah kerja. Saya mendapatkan satu kebahagiaan dalam pekerjaan saya. Karena apa? Grateful dia bilang. Bersyukur masih ada kerjaan. Bersyukur masih bisa ada yang dikerjakan. Lalu dia kerjakan itu hari demi hari dia bilang. Jadi makanya dia bilang hari demi hari yang tadinya selalu dengan penuh umpatan, caci maki, kekesalan sama Tuhan, kesal sama diri sendiri, menyalahkan Tuhan, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain. Kali ini dia bilang enggak. 2 bulan kemudian ada orang datang bawakan sebuah proyek sama dia. Dan proyek ini semua orang sudah menolak karena nggak mungkin masuk akal. Proyeknya bakal rugi. Jadi semua orang nolak. Akhirnya dia datang lagi sama Tuhan. Ya, Tuhan menjawab doanya dia. Terima itu proyeknya. Dan dia terima. Dan Bapak Ibu tahu, dia terima proyek itu. Itulah yang terjadi hari ini. Ritz-Carlton Hotel. Ya, luar biasa. Jadi Bapak bisa belajar manner yang dia tanamkan kepada pegawai Ritz-Carlton itu luar biasa. Itu seperti manner anak-anak Tuhan. Ya, dia tertanam ini. Sudah dia aligning. Dulu dia berpikir, saya kerja capek, gak ada hasilnya. Kemana sih Tuhan? Habis itu gak beda lagi. Jadi aligning Bapak Ibu, antara Bapak Ibu dan saya. Kita bicara aligning kita sama Tuhan. Apa sih maunya Tuhan sama kita? Bukan maunya kita. Karena waktunya Tuhan juga berbeda. Jalan rancangan Tuhan juga berbeda kita tahu dalam Yesaya, dalam Yeremia. Jadi artinya kita baru belajar 3 hal ini Bapak Ibu. Nah, Matius 15:28 menutupnya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Ya, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan instantly, seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi ibu ini yang tadi sudah perempuan karena ini sudah 3 kali ya dicuekin, didiamkan Tuhan. Ditolak sama Tuhan. Dianggap bukan domba yang umat pilihan Tuhan. Dihina juga sama Tuhan seolah-olah. Tapi itu proses dia bisa lewatin. Begitu proses itu dia lewatin, dia mendapatkan ini 3 hal ini Bapak Ibu. Pujian dari Tuhan. Coba bayangkan Bapak Ibu. Kalau one day ya Tuhan Yesus datang sama kita pribadi lepas pribadi. Nyebut nama kita. Imanmu besar luar biasa. Wah kita bangganya luar biasa. Hai ibu besar imanmu. Saya percaya itu hati yang tadinya sudah down. Titik terendah. Bangkit tiba-tiba. And dia mendapatkan satu berkat, blessing. Dan setika itu juga miracle happening. Inilah iman yang extraordinary Bapak Ibu. Jadi hari ini kalau Bapak Ibu dan saya mengalami 3 hal tadi. Keep praying, tetap doa sama Tuhan. Karena iman yang tetap berdiri saat Tuhan belum menjawab. Atau saya kasih tambahin, apapun jawaban Tuhan. Ya, tetap kita katakan Tuhan Yesus baik. Itulah iman yang extraordinary, iman yang luar biasa. Puji nama Tuhan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Belajar hal ini, iman tetap berdiri yang luar biasa. Saudara, tapi paradoks nih, ya kita mau masuk dalam Paskah, ya mau bagian penutup saya. Saudara kita tahu Jumat Agung Paskah, ya. Kalau tadi kita dengar cerita si perempuannya, pernah nggak kita kebayang? Yesus ngalami namanya di-ignore. Di-ignore waktu kapan? Bukan lagi ngadain 5.000 orang makan. Bukan lagi menyembuhkan orang buta jadi melihat. Orang yang tuli bisa mendengar. Orang yang lumpuh bisa berjalan. Itu semua orang datang. Ya, iman itu ketika kita datang sama Tuhan bukan karena kita mau mukjizatnya Tuhan. Itu yang salah. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Iman kita itu bukan seperti itu. Karena kalau seperti itu konsepnya waktu Yesus ya, dia walaupun dia mau disalib, semua orang yang tadinya disembuhkan, semua orang yang tadinya mendapatkan berkat, masih tetap ikutin dia. Tapi ini enggak, semuanya ninggalin. Ignore. Apakah sekarang Bapak Ibu dan saya, waktu terima berkat Tuhan, yes. Kita punya uang, yes. Kita punya pekerjaan, yes. Oh ekonomi kita bagus, yes. Posisi kita naik, yes. Wah iman kita luar biasa. Ya itu iman biasa. Tapi ingat gak kisah Tuhan Yesus? Setelah peristiwa itu semua, setelah dia dielulukan, tiba-tiba dia harus ditangkap. Pergi semua orang. Apakah Bapak Ibu dan saya sama?
Kalau kita lagi, oh Tuhan, aduh dulu saya kaya raya, dulu saya hebat, sekarang saya susah. Udahlah saya gak mau ikut Tuhan lagi. Saudara, seringkali kita ignoring Tuhan seperti kayak gini. Ya. Atau kadang-kadang kita reject. Lihatlah murid-muridnya yang tadinya, Tuhan pokoknya aku kalau Tuhan aku yang paling depan. Kamu pengikut Tuhan bukan? Bukan saya. 3 kali menyangkal. Rejected. Menolak. Seringkali tanpa sadar Bapak Ibu kita dan saya. Dan mungkin kita kadang-kadang tanpa sadar dalam sekitar persoalan kita. Kita suka rejected Tuhan. Pada Tuhan mau hadir. Ntar deh, kita merasa apa? Ada nih yang bisa bantuin saya. Ada ahli pintar. Ya, ada ahli, makanya saya selalu bilang gitu ya. Kalau mau nikahkan anak gak usah ngeliat hari baik. Sionya apa sama sio apa. Kalau ini gak cocok. Kalau kerja ngelamar jangan hari Selasa. Karena kalau saudara seperti itu, saudara mereject Tuhan. Kebaikan Tuhan, kesempurnaannya apa yang Tuhan berikan buat kita. Seolah kita merasa, oh jangan Selasa, ada sesuatu yang menghalangi kita. Makanya ada gedung dipasangin kaca, saya bilang. Buat mantulin, ada yang lagi pasang, karena ujungnya seperti tajam-tajam kayak pisau katanya. Jadi banyak orang tanpa sadar, mau menikahkan anaknya. Tahun berapa lahirnya? Wah cocok gak ya sionya? Bintangnya apa? Wah hari apa yang baik ya? Oh kalau ini gak hari baik, coba tanya dong yang pintar. Kita mereject Tuhan loh, tanpa sadar. Karena Tuhan Yesus tuh sudah menebus dosa kita, memenangkan segala macam pertempuran. Hal-hal yang begini sesuatu yang mistis, sesuatu yang kita percaya karena adat istiadat. Ya, kita harus tahu Yesus ada di atas segala-galanya. Amin. Setiap hari adalah hari baik buat Tuhan, buat kita. Yang ketiga kadang-kadang kita tahu Yesus dihina, ditelanjangi, dipaku, disalib, dipermalukan, dicaci maki. Kita juga kadang suka dan tanpa sadar seolah kita mengejek Tuhan, menghina Tuhan. Saya selalu bilang, makanya selalu saya menekankan, kenapa sih toko itu punya kucing? Ya, saya berapa kali di sini ngomong begini kan, kenapa sih punya kucing? Supaya datangin rezeki Pak. Saudara menghina loh itu tuh. Ya. Yang bisa mendatangkan berkat itu hanya Tuhan Yesus. Amin. Dan tidak ada kata-kata yang kamu saya kasih berkat, tapi kamu harus begini ya, enggak. Ya. Yesus itu fully blessed, kasihnya luar biasa buat kita. Nah, kita menjelang nanti akan masuk dalam sebuah Paskah ya kan. Saya mau tutup Bapak Ibu ya. Saya undang WL singer pemusik bisa maju ke depan. Saya kasih gambar ini Bapak Ibu ya. Gambar Tuhan Yesus lagi ada di meja makan, tapi sendirian. Ya. Selama ini kita kadang-kadang merasa, tadi saya bilang, kok Tuhan gak peduli sih sama saya? Aduh saya susah banget hidupnya, kok saya gak berdaya? Lalu kita merasa, aduh kayaknya saya udah deh menyerah sajalah. Kita gak tahu lah kenapa nih. Lalu kita terus berkutat ya. Lalu hari ini kita bicara iman yang luar biasa yang sudah mengajar kita belajar dari tadi perempuan Kanaan yang Tuhan sudah ajarkan. Tapi saudara ingat kisah Yesus bersama Maria dan Marta. Maria duduk diam, dengar Tuhan itu. Marta sibuk, sibuknya ngapain? Buat Tuhan juga betul? Nyiapin segala macam mungkin makanan dan lain-lain. Tapi Tuhan bilang, Maria lebih baik. Saudara ini bicara iman yang luar biasa. Iman yang kita tahu walaupun keadaannya gak baik-baik saja tapi Tuhan tetap baik. Gak bagaimana Bapak Ibu dan saya bisa punya iman seperti itu. Yesus nungguin kita di depan. Tiap harinya Yesus sebenarnya ada mungkin di tengah-tengah kita, di rumah Bapak Ibu dan saya di pekerjaan. Waktu Tuhan sebenarnya lagi duduk diam. Yang Tuhan mau apa? Kita nih duduk dengar Tuhan. Karena hidup Bapak Ibu dan saya, Tuhan yang punya rencana betul. Cuma lebih sering kita begini, tunggu Tuhan, tunggu Tuhan mau ngomong. Tunggu. Saya lagi sibuk Tuhan, saya lagi punya pekerjaan yang gak bisa, Sabtu Minggu harus kerja. Tunggu Tuhan, tunggu. Saya lagi banyak banget nih, aduh saya harus studi, saya harus belajar, saya gak punya waktu. Tunggu Tuhan, kalau melayani ntar dulu Tuhan, tunggu.
Ataupun kadang-kadang kita tanpa sadar orang-orang yang melayani di tempat ini semuanya, termasuk saya juga. Tunggu Tuhan, saya lagi bikin program yang bagus buat gereja ini. Tunggu ya Tuhan ya, saya lagi latihan musik supaya saya pintar, supaya saya bisa memainkan musik dengan baik. Tunggu ya Tuhan, saya lagi latihan vokal. Tuhan bilang duduk dulu, aku mau ngomong. Iman yang luar biasa Bapak Ibu. Kita mau duduk dulu sama dengerin yang Tuhan mau ngomong buat hidup Bapak Ibu dan saya. Setelah itu, saya percaya iman yang extraordinary Bapak Ibu dan saya akan dapatkan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita undang bagi Bapak Ibu, kita akan naikkan satu pujian bersama-sama. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku. Dengan iman katakan, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Dengan lebih iman katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Dengan iman katakan, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kita tundukkan kepala. Biarlah ini menjadi iman kami Tuhan. Walaupun gunung tak berpindah, masalah kami tetap masih ada Tuhan. Tapi kami tetap percaya Yesus itu baik dalam hidup kami. Apapun Tuhan persoalan kami saat ini Bapa, ajar kami Tuhan. Karena kami tahu ketika Engkau mendiamkan kami bukan berarti Engkau tidak peduli. Ketika Engkau menolak kami tahu bahwa bukan kami adalah tetap menjadi umat pilihan-Mu Tuhan. Berdoa Tuhan bagi semua jemaat di tempat yang hadir saat ini Tuhan. Apapun yang kami rasakan, masalah yang kami hadapi, persoalan yang kami hadapi. Mungkin kami dalam lembah kelam yang gak jelas, yang gak tahu lagi siapa yang bisa menolong kami. Tapi kami yakin dan kami mau percaya saat ini bahwa Tuhan ada di samping kami. Tuhan akan menjawab doa kami. Walaupun kami tahu jawaban itu belum datang. Apapun jawabannya, kami tetap percaya Yesus Tuhan kami baik dan luar biasa. Kami serahkan gereja ini Tuhan, GBI PRJ, Senior Pastor Dr. Yanto, Pastor JJ dan seluruh pengurus di tempat ini. Tuhan memberkatinya, Tuhan menyertainya. Dan gereja ini menjadi berkat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Boleh saya lihat tangan-tangan yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan? Puji nama Tuhan, bersama Gembala, pengerjaan seluruh jemaat GBI PRJ, kami ucapkan terima kasih atas firman Tuhan yang telah dibagikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Rudi dan keluarga berlimpah. Di kesempatan yang baik ini kami juga mau menyambut dengan sukacita jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Apakah ada boleh mengangkat tangannya? Kami dengan sukacita mau menyambut Anda di tempat ini. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Ada di sebelah kanan, selamat datang, shalom.
Bapak Ibu Jemaat Jiwa Baru, silahkan meng-scan QR yang tertera di depan layar untuk mengisi biodata Jiwa Baru. Dan tiba saatnya untuk setiap kita mau memberi persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui kris yang tertempel di depan bangku Bapak Ibu Saudara ataupun yang tertera di depan layar. Mohon pastikan bahwa penerimanya adalah atas nama kolekte GBI PRJ. Bapak Ibu Saudara juga dapat memberi persembahan melalui amplop persembahan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan amplop, silakan mengangkat tangannya dan teman-teman pengerja akan segera melayani Anda. Apakah masih ada yang membutuhkan amplop? Baik, jika sudah siap, saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan doa persembahan yang akan dilanjutkan oleh doa berkat. Mari kita satukan hati dan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Dan juga terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Biar firman ini Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan buat kami. Kami akan tangan kami buat hambanya. Terima kasih Yesus kalau telah pengiriman Bapak Pendeta Evangelis Rudi Hidayat tempat ini Tuhan. Tuhan pakai lebih lagi pelayanan Tuhan Yesus. Sehingga melalui pelayanan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Berkati juga untuk istri, anak-anaknya dan keluarga besarnya Tuhan. Senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan di tangan kami Tuhan ada pokok-pokok doa Tuhan dari para jemaat-Mu Tuhan. Yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan, yang beban berat Tuhan Yesus, yang terikat Tuhan Yesus. Kami percaya dan yakin Kau akan jawab doa mereka satu persatu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami. Apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati anak kami dalam studinya Tuhan. Berikan kepintaran 10 kali lipat daripada duniawi. Jemaat GBI PRJ kasih Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada kita Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan manusia Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan untuk selama-lamanya. Bagi terima berkat. Mari katakan. Shalom saudara. Selama bertahun-tahun, gereja cenderung memandang generasi muda, terutama anak-anak dan remaja, sebagai gereja masa depan, bukan gereja hari ini. Mereka dianggap belum siap memikul tanggung jawab besar dalam pelayanan. Tugas mereka adalah dipelihara kerohaniannya, dijaga agar tetap setia, dan menunggu sampai cukup umur untuk benar-benar dilibatkan. Namun perkembangan zaman memaksa gereja untuk meninjau ulang paradigma ini. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai generasi muda sebagai mitra penyelesai amanat agung. Kita menyaksikan bagaimana generasi muda hari-hari ini mampu bersuara dan memengaruhi ruang publik, baik di gereja maupun di luar gereja. Contohnya, dalam beberapa tahun terakhir muncul banyak akun media sosial yang dikelola anak-anak muda. Membagikan renungan, kesaksian, bahkan pembahasan teologis yang mendalam. Persekutuan doa daring dan komunitas rohani digital juga bertumbuh. Banyak diantaranya digagas oleh generasi muda. Mereka bukan lagi sekedar penonton, tetapi penggerak. Satu hal yang jelas, suara generasi muda diperhitungkan. Alkitab sendiri menunjukkan bahwa Allah tidak pernah membatasi karyanya pada usia tertentu.
Dalam perjanjian lama, Samuel masih sangat muda ketika dipanggil Tuhan untuk menyampaikan pesan profetik kepada Imam Eli. Pada masa ketika firman Tuhan jarang, Allah justru memilih seorang anak muda untuk memulihkan suara kenabian. Kualifikasi utama bukanlah usia, melainkan kepekaan rohani. Kita juga menemukan kisah seorang gadis Israel yang menjadi tawanan perang dalam rumah Naaman. Tanpa nama, tanpa jabatan, tanpa kuasa struktural, namun kesaksiannya membuka jalan bagi mujizat kesembuhan dan pengenalan akan Allah Israel di bangsa asing. Ia adalah contoh bahwa misi Allah seringkali dimulai dari keberanian sederhana seorang anak muda. Panggilan Yeremia pun terjadi saat ia masih muda. Ketika Yeremia beralasan, Tuhan, aku ini masih muda. Tuhan menjawab, janganlah katakan aku ini masih muda. Allah sendiri menegaskan otoritas panggilannya atas generasi muda. Gereja harus menyediakan ruang bagi generasi Yeremia untuk bertumbuh dan melayani sekarang. Dalam perjanjian baru, Yesus menegur murid-muridnya yang menghalangi anak-anak untuk datang kepadanya. Ia berkata bahwa orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Ini bukan sekedar ajaran moral, tetapi deklarasi teologis bahwa anak-anak adalah bagian penuh dari komunitas kerajaan. Bahkan dalam Matius 18 ayat yang kelima, menerima seorang anak dalam nama Yesus berarti menerima dia sendiri. Ini menjadi dasar kuat bagi gereja untuk memberdayakan generasi muda dalam pelayanan. Nubuatan dalam Yoel pasal 2:28 yang begitu akrab dalam tradisi Pentakostal menegaskan pencurahan roh atas semua manusia, terutama anak-anak dan teruna. 2 dari 3 kelompok yang disebut secara eksplisit adalah generasi muda. Pertanyaannya, apakah kita masih menunggu penggenapan itu di masa depan atau justru sekarang sedang menyaksikannya hari ini? Jika gereja sungguh rindu menuntaskan amanat agung, maka perubahan paradigma mutlak diperlukan. Yang pertama, ubah paradigma dari konsumen menjadi kontributor. Anak muda bukan sekedar penerima program gereja. Mereka adalah rekan kerja dalam misi Allah. Sebagaimana pernah dikatakan, if you babysit the youth, you will get babies. If you lead the youth, you will have leaders. Generasi yang hanya dihibur akan tetap menjadi penonton. Namun generasi yang dipimpin dan dipercayai akan menjadi pemimpin. Kedua, berikan mereka kesempatan melayani sekarang. Jangan menunggu momen yang dianggap sempurna. Libatkan mereka dalam pelayanan nyata dengan pendampingan lintas generasi. Ya, mereka akan melakukan kesalahan, tetapi justru disitulah proses pembentukan terjadi. Gereja yang memberi ruang belajar akan melahirkan pekerja misi yang lebih cepat dan lebih siap. Yang ketiga, bangun pendidikan misional sejak dini. Sekolah minggu, remaja, dan youth ministry perlu menanamkan pemahaman bahwa setiap anak dapat dipakai Allah dalam menyelesaikan amanat agung. Ini harus dipraktekkan dan bukan hanya sebatas teori. Anak-anak belajar bersaksi, berdoa bagi teman, terlibat dalam aksi kasih, bahkan memanfaatkan media digital untuk menjangkau jiwa. Kita hidup dalam era di mana batas geografis semakin kabur. Generasi muda adalah digital natives yang memiliki akses luas untuk bersaksi lintas kota dan lintas bangsa. Jika Roh Kudus dicurahkan atas mereka, maka potensi misi yang terbuka jauh melampaui generasi sebelumnya. Dalam semangat Pentakostal, gereja dipanggil untuk bergerak lintas generasi. Generasi muda bukan hanya pewaris gereja di masa depan, tetapi mitra pelayanan hari ini. Ketika mereka diberi visi yang menyala, mereka akan memberikan hidupnya bagi visi itu. Sudah waktunya kita berhenti berkata, tunggu sampai mereka dewasa. Justru melalui mereka, amanat agung dipercepat penyelesaiannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir
sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.